Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di saluran saya ya. Terima kasih pada kalian semuanya yang sudah bergabung di channel saya, dan terima kasih pada subscriber saya yang terus mendukung di channel saya ya. Guys, budal karnaval guys ya. Inilah Mas Yun dengan kesederhanaannya naik motornya Supra budal karnaval guys. Oke, Mas Yunu TW Pak ya. Doakan selamat sampai tujuan. Ya, itulah apa itu kesederhanaannya Mas Yun ya. Mas Yun yang sekarang viral tapi naik Supra pergi karnaval di mana ya guys? Malang ya guys. Semalam yang dihadiri Ridho itu guys ya. Itulah guys ya, kesederhanaan Mas Yun sampai Bunda Fauzana sangat mencintai Mas Yun itu dengan kesederhanaan, kebaikannya, tidak sombong dan rajin sholat guys. Kalian tahu gak guys, kalau lain orang seperti Mas Yun, kalau sudah viral, sudah punya segalanya, pergi karnaval bawa Supra, mungkin dia apa ya guys, agak sukan guys. Tapi Mas Yun tidak guys, tetap berendah hati guys, tetap berendah hati guys. Nah itulah, kalian pasti apa itu ingat ya guys, itu live-nya Bunda Fauzana di bulan 7. Di bulan 7 dia menyebut agak suka banget sama Mas Yun. Karena apa sukanya apa itu Bunda Fauzana sama Mas Yun itu kesederhanaan ya. Yuk kita lihat ya guys, live-nya di bulan 7 2024 ya guys. Itu 14 hari bulan nggak gitu guys. Oke kita lihat ya. Kasihan kan dia lagi istirahat. Yang enggak boleh kayak gitu ya anak-anakku, papa gedangnya lagi istirahat. Masa cinta kita terhalang oleh adat? Makasih Abah. Mas Yun dikirim nasi enggak Mbak? Sudah. Sekarang kan udah jam 3, jam setengah 3. Lo aku baru makan tadi, udah nganterin. Dia lanjut ngarit, habis itu mandi, habis itu sholat. Ya sekarang dia lagi turu. Oh? Iya, tenggelam kapal Van Yun. Ini guys, kalian bisa tonton guys ya. Buat adat, ya piye. Aku lagi di tempat makan ikan sambam karena aku sangat menyukai ikan sambam. Kalau dalam bahasa alasan suka sama papa gedang kalian, dia baik hati, tidak sombong. Walaupun dia punya beberapa jawinya itu ya, dia tidak sombong, apa adanya, rajin sholat. Ulonangan api itu. Iya, dalam keadaan kemarin itu kan aku membahas tentang adat yang lelaki harus ikut istrinya ke Minang ini. Dalam keadaan seperti itu masih diingat ibunya loh. Jarang loh ada lelaki kayak gitu loh. Dia tidak mementingkan perasaannya sendiri, lebih mementingkan ibunya. Di zaman sekarang itu jarang kayaknya. Luar biasa papa kalian itu. Luar biasa. Padahal di samping bunda ini adalah mamanya guys. Yang mas, kalau aku bilang ya udah kita ajak juga, ya dia nggak mau ngajak karena sapi-sapinya ada Samsonnya ketinggalan. Nama sapinya kan Samson. Jadi dia nggak mau.
Ya sudah, aku bilang. Ya sudah. Ya, dingin enggak lah? Jadi buat kalian itu yang Anaknya lagi berhubungan atau mau ke jenjang lebih serius dengan antara Jawa dan Minang itu tergantung kedua belah pihak, setujunya seperti apa, maunya seperti apa gitu. Jangan nyerah-nyerah dulu lah. Masku hampir nyerah kemarin loh. aku loh gini, kalau jodoh itu pasti bertemu. Nggak boleh kalian misalnya, kalau misalnya nggak jodoh, kalian marah-marah, nggak boleh kayak gitu. Kalau kita jodoh, apapun rintangan dan ininya pasti bersatu, ya kan? Jangan memaksakan kehendak. Jangan memaksakan kehendak. Oh, kita pengennya kita sama orang ini, nggak boleh kayak gitu. Yang tertulis di mau ya? Yang tertulis di lava terus apa? Oh iya. Enggak lah, no, apa? Lah terus piye? Ya kita tuh harus berjuang bersama-sama. Hah? Ya. Kita harus berjuang bersama-sama gitu loh. Ya kalau salah cuman sebelah pihak yang kuat, yang sebelahnya lagi ndak kuat gimana? Sebagai manusia ini menerima takdir yang telah ditentukan. Misalnya kita ditentukan berjodoh dengan ini, yuk bagus. Kalau kita cintanya secara ugal-ugalan, kalau itu ndak jodoh ya gimana? Ya, tapi kan kalau kayak aku ini berjuang toh. Kalau Mas ndak mau berjuang, aku sendiri yang berjuang. Oh, ini kami berdoa biar lah, Pak. Nah, sudah. Iya. Berjuang sendiri aja. Tamat. Jangan tamat, ya ndak boleh tamat. Loh, aku belum nyerah. Ya gimana mau tamat-tamat? Aku belum menyerah. Emang kalian pikir aku semudah itu menyerah? Ya ndak. Aku tersentuhnya di sini tuh dia sama ibunya itu loh guys, kayak sayang banget gitu loh. Kayak sangat menghargai orang tua. kita sambung ya. Itu membuat aku tuh kayak Masya Allah, ini anak baik gitu pikiranku. Di zaman sekarang susah ditemukan anak yang seperti itu. Jadi kalian tepat memilih orang. Masa aku bilang bentar dulu kan aku ngetes yo. Aku bilang ya udah ndak usah nanti kita sambung, nggak mau. Aku bilang kan kita live aja. Yo ndak bisa. Katanya ini aku sholat dulu. Kalau aku Oke, itulah Bunda Pujana ya guys. Nah, kecintaannya sama Mas Yun itu dari kebaikan dan dari kesederhanaan. Jadi itulah yang ditampilkan oleh Mas Yun, kesederhanaannya tadi guys. Dulu sampai sekarang itu dia tampilkan kesederhanaannya itu guys, membuat Bunda Pujana itu jatuh cinta guys. Dan kan kenapa? Bunda Pujana pun heran ya guys. Baru kali ini ya, mengenal sosok Mas Yun, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan kedua orang tuanya. Itu yang sangat salutnya itu Bunda Pujana. Dan sudah dari dulu ya guys, dari perkenalan yang dulu ya guys ya, Bunda Pujana dan Mas Yun itu sudah membahas soal adat Minang dan adat Jawa guys. Ya kan, itu pun di sebelahnya Bunda Pujana itu adalah mamanya guys.
Mamaknya Bunda Pojana itu di sebelah itu pun, mamaknya pun sudah mendengarkan semuanya pembicaraannya Bunda Pojana mengenai Mas Yun. Jadi gini kalau ya, kita doakan yang terbaik pokoknya ya. Ngarit katanya semenjak ada sapi-sapinya dia Oke, segitu dulu bener ya? dari pembahasan dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi Semangatin terus. kalian semuanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi Dulu ada wabarakatuh. dekat sama cewek gitu. Ceweknya ndak